Dan masih bersama Bu Dwi Astuti, kita masih membahas mengenai pajak natura. Bu Dwi tadi menyebut demi keadilan diberikan sebetulnya ada pengecualian-pengecualian. Nah, apa saja sebetulnya pengecualian dalam pelaksanaan pajak natura dan atau kenikmatan ini, Bu? Ya, Mbak Gadis, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, beberapa pengecualian itu diantaranya misalnya makan minum karyawan. Itu makan minum karyawan yang diberikan di perusahaan itu berapapun jumlahnya itu dikecualikan. Kemudian ada juga pengecualian misalnya peralatan kerja tadi yang saya sampaikan, bisa misalnya laptop, handphone, kemudian pakaian seragam atau alat-alat kesehatan. Nah, ini yang memang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu juga dikecualikan. Kemudian juga misalnya untuk di daerah tertentu. Di daerah tertentu itu biasanya disediakan fasilitas asrama atau pondok boro atau bahkan mungkin misalnya fasilitas antar jemput karyawan, fasilitas kesehatan yang memang harus diberikan karena lokasinya di remote area misalnya. Yang seperti itu juga dikecualikan. Nah, kemudian juga misalnya yang tadi terkait dengan keselamatan kerja. Apapun yang misalnya disiapkan oleh perusahaan terkait keselamatan pekerjaan ini, seragam, sepatu, boot, alat-alat apa ya, misalnya apapun lah yang disediakan, itu juga dikecualikan. Dan juga misalnya kalau untuk ASN ini yang dananya berasal dari APBN atau APBD itu juga dikecualikan. Kemudian yang terakhir ada juga berupa natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu itu juga ada yang dikecualikan. Nah, bicara soal batasan, artinya ada sebetulnya pajak natura atau fasilitas kenikmatan yang memang dikecualikan, ada juga dengan batasan. Iya, betul. Seperti apa itu, Bu, penjelasannya? Nah, ini lagi-lagi sebelum saya bicara ke batasan ini ya, mungkin nanti perlu saya tanyakan, perlu saya sampaikan sebelum ditanyakan. Bagaimana misalnya kami menentukan batasan itu gitu. Nah, batasan ini sebenarnya didasarkan kepada internasional benchmark. Kita juga melihat indeks purchasing power gitu ya, sehingga kemudian bisa ditentukan sebetulnya sampai batas tertentu ini sebetulnya layak diberikan pengecualian. Misalnya diantaranya adalah tadi pertanyaannya, kalau di tempat kerja diberikan fasilitas makanan dan minuman berapapun jumlahnya gitu tidak dikenakan. Bagaimana yang sedang dinas luar? Nah, itu juga diberikan, tetapi dengan batasan maksimal 2 juta per bulan gitu ya. Kalau misalnya Mbak Gadis dinas luar diberikan batasan, diberikan juga kupon misalnya untuk misalnya makan, dikasih uang konsumsi atas uang gitu konsumsi. Ya. Nah, itu tetapi ada batasannya kalau ini 2 juta per bulan. Maksimal 2 juta. Maksimal 2 juta per bulan. Atau misalnya bingkisan hari raya agama apapun. Agama Hindu, Buddha, Kristen itu ya pokoknya yang kita akui ya, Islam. Nah, itu berapapun jumlahnya yang diberikan oleh perusahaan itu tidak dikenakan. Nah, tetapi kalau misalnya perusahaan memberikan bingkisan ulang tahun atau kemudian misalnya ada charity day lah katakanlah misalnya gitu, itu dibatasi 3 juta per tahun. Artinya bisa dibedakan kalau untuk bingkisan hari raya ini betul-betul pengecualian. Betul. Berapapun nilainya tidak dikenakan pajak. Tapi kalau bingkisan di luar hari raya, ada maksimalnya yakni 3 juta. 3 juta per tahun. Selain itu ada batasan apa lagi? Misalnya ini fasilitas olahraga misalnya. Ini olahraga ini ada yang termasuk yang lebih individual gitu ya, misalnya pokoknya yang selain kalau golf, pacuan kuda itu sudah memang tidak dikecualikan. Artinya berapapun dikenakan. Tetapi selain golf, selain pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif itu maksimal 1,5 juta per tahun. Ya, jadi kalau sampai 1,5 juta itu tidak dikenakan atau dikecualikan, di atas 1,5 juta itu baru dikenakan sebagai penghasilan per tahun. Dan satu lagi tadi kalau yang sewa pondok boro yang tadi misalnya asrama dan lain sebagainya itu tidak ada batasannya. Tetapi kalau misalnya itu apartemen perorangan, misalnya Mbak Gadis mendapatkan fasilitas dari perusahaan disewakan apartemen, nah itu
dibatasi hanya sampai 2 juta saja 2 per juta. bulan. Ya. Baik. Setelah selebihnya itu dikenakan penghasilan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa berapapun tadi yang dikeluarkan oleh perusahaan, walaupun dari sisi penerimanya dikecualikan, dari sisi perusahaan itu tetap boleh dibiayakan. Makanya tadi saya katakan bahwa ini lebih mendorong perusahaan untuk memberikan fasilitas gitu. Jadi karena berapapun yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa dibiayakan, tapi memang dari sisi penerimanya ada yang benar-benar dikecualikan, ada yang dikecualikan dengan batasan. Oke, baik. Nah, bicara soal batasan tadi Ibu sampaikan bahwa masing-masing tadi ada perbedaan ya. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000 untuk sports. Nah, perhitungannya akan seperti apa Ibu? Apakah misalnya perusahaan membayarkan atau memberikan bingkisan ulang tahun senilai misalnya 3.500.000. Artinya kan yang menjadi batasan adalah 3 juta. 3 juta. Nah, 500.000-nya itu akan seperti apa perhitungannya? Nah, 500 itulah yang nanti akan dikenakan pajak. Yang menjadi basis pembayaran pajaknya itu hanya 500.000 tadi, bukan dari 3,5. Jadi dikurangkan dulu 3.500.000-nya lah yang akan dikenakan pajak. Oke, nah 500.000 ini nanti akan diakumulasi dalam setahun. Betul. Dengan pajak-pajak lainnya atau jadi kalau misalnya tadi selain misalnya mendapatkan fasilitas tadi bingkisan ulang tahun, ada juga misalnya tadi fasilitas olahraga besar 5 juta gitu ya. Nah, dikurangkan dulu 1,5, yang dikenakan 3,5 juta tadi plus 500 juta jadi 4 juta. 4 juta ini kemudian ditambahkan dengan gaji yang bisa diterima atau honor-honor lain. Nah, baru kemudian dikalikan tarif progresif yang diatur di pasal 17. Jadi sebetulnya ini ringan sekali juga gitu, tidak terlalu maksud saya tidak besar sekali juga, karena ini juga akan tetap digunggung dalam tanda kutip atau ditambahkan dengan penghasilan yang berupa gaji di akhir tahun yang nanti dilaporkan. Baik, artinya itu yang semua diakumulasi dalam 1 tahun dan dilaporkan dalam SPT begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.